بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. Rekan-rekan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tentunya banyak-banyak bersyukur karena di kesempatan kali ini kita masih dapat bertemu dan berkumpul untuk mengambil faidah. Setidaknya kita atau yang kita lakukan setidaknya bagian daripada tazakkur, ya, saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan tentunya di sini terutama dari kita, yaitu sangat-sangat mengharapkan apa yang sejauh ini kita pelajari itu bagian daripada usaha kita untuk kembali mengingatkan rekan-rekan sekalian tentang pentingnya apa itu ilmu, ya, tentang pentingnya apa itu ilmu. Maka di antara hal yang harus diperhatikan juga adalah, ya, bagaimana kita mengamalkan ilmu tersebut nantinya tatkala kita sudah berjalan di atas ta'allum, mempelajari, ataupun kita sudah berjalan secara istiqomah di atas yang namanya tafahum atau saling memahami yang kita pelajari dan sebagainya, maka tiba saatnya harus kita amalkan. Jadi ilmu itu tidak mungkin bisa menjadikan manfaat atau memberikan manfaat bagi orang yang mempunyai ilmu tersebut sampai dia mengamalkan. Makanya ada salah seorang ulama katakan, ya, ilmu atau orang itu masih dikatakan jahil sampai dia mengamalkan. Nah, termasuk ilmu bahasa Arab, apalagi bahasa Arab yang paling dasar dan bisa dikatakan sangat-sangat dasar atau modal utama, atau, ya, orang bilang ilmu alat. Ya, sebagaimana kita nulis, kita harus punya alat untuk nulis, ya kan? Apapun itu alatnya, mau itu pena, mau itu kapur atau yang semisalnya, intinya alat ini merupakan bagian paling penting, bahkan termasuk fondasi yang harus kita kuatkan sejak awal sebelum nanti kita loncat-loncat ke ilmu-ilmu yang lainnya yang menyebabkan kita kadang kesulitan memahami, akibatnya kita tidak bisa istiqomah. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah meskipun dia ini ilmu alat, ya, atau fondasi lah, ya, tapi tetap kita nggak bisa menganggap remeh, apalagi menyepelekan, karena ini merupakan bagian daripada agama. Jelas, ya, apapun itu, ilmu apapun, kalau merupakan bagian daripada agama, bukan dunia, ya, maka wajib kita muliakan dan tidak boleh sedikit pun kita remehkan. Bahkan cara mengambilnya pun kita harus hati-hati, ya, tidak boleh sembarangan asal ngambil, asal pelajari dan seterusnya, kemudian kita akhirnya salah memahami. Maka ini mudah sekali kita dapati dari saudara-saudara kita yang belajar tanpa ada bimbingan, tanpa ada guru, akhirnya apa yang terjadi?
ya kasarnya sesat ya, dan bisa menyesatkan orang lain. Apalagi kalau dia punya sifat sombong atau takabur, maka ini akan menyebabkan pelaku tersebut menjadi sombong dan mudah meremehkan yang lain. Karena dari awal sudah meremehkan ilmunya. Artinya udahlah belajar, nggak usah pakai guru. Ya, nggak usah pakai guru. Saya pun bisa. Ya, saya pun bisa. Akhirnya dia nggak mau belajar dan main-main belajarnya menyebabkan dirinya kemudian terjatuh ke dalam yang namanya kejahilan. Baik, ini yang harus diperhatikan juga. Kemudian yang selanjutnya kita di kesempatan kali ini ya, dan nanti berlanjut mungkin 2 sesi ke depan, yaitu tentang masalah jumlah. Ini sebenarnya lanjutan daripada pertemuan tahun lalu ya, di daurah di tahun lalu itu, yang mana antum sudah hafal semua. Karena intinya di sini, ini nanti yang akan kita pelajari ya. Jadi tentang apa namanya? Jumlah. Baik. Tentang jumlah. Kelihatannya ini mungkin simple gitu ya. Jumlah ada ismiyah atau dibagi 2, ismiyah dan fi'liyah. Jumlatun ismiyatun wa jumlatun fi'liyah. Dan kita sudah tahu pengertiannya, yaitu kalau kalimat atau jumlah itu adalah kalimat. Kalimat kalau bahasa kita ya. Kalau bahasa Arab ya jumlah. Maksudnya kalimat itu tersusun dari beberapa kata. Ya minimalnya tersusun dari 2 kata. Itu minimal. Mau itu ismiyah atau fi'liyah. Dan nanti kita akan pelajari detailnya. Baik. Kemudian kalau ismiyah itu pasti kalimat tersebut diawali dengan kata benda atau isim, sementara fi'liyah diawali dengan kata kerja. Baik. Namun tidak semudah yang kita bayangkan pastinya, ya kan? Tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, di sini pentingnya kita mengetahui dari dasarnya, terutama nanti masalah jumlah ismiyah ya, terutama masalah jumlah ismiyah. Dan sebelum kita masuk ke detail dari ismiyah atau jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, mungkin sekedar mengingatkan ya, dulu kita sudah pernah sudah sedikit menyinggung tentang yang mirip dengan kalimat. Namanya apa? Syibu jumlah. Dia itu bukan kalimat ya. Dia itu bukan kalimat, tapi dia mirip dengan kalimat. Dan biasanya kalau itu diucapkan atau ditulis syibu jumlah ini, orang akan paham juga. Tapi sekali lagi dia belum memenuhi unsur kalimat. Baik. Kita lihat di sini, kita coba membandingkan nantinya ya, dengan namanya syibu jumlah. Ini sekedar ini saja, murojaah. Syibhul jumlati. Syibhu atau syibh itu mirip, al jumlati kalimat ya, mirip dengan kalimat atau seperti kalimat. Kayaknya itu kalimat, kayaknya. Tapi dari sisi kaidah bahasa Arab tidak. Yang jelas kalimat itu yang ini, yang dalam kotak merah ini. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Baik. Nah, syibu jumlah ini juga ada 2. Yang pertama adalah jar majrur. Jarrun wa majrurun. Kemudian yang kedua adalah zarfu. Jelas ya tulisannya ya. Zarfu majrurin. Zorof majrur. Zorof itu artinya apa? Keterangan. Ingat-ingat ya. Kalau jar ini huruf, kalau zorof ini keterangan. Jar ini huruf ya. Kalau zorof ini keterangan. Keterangan apa? Waktu atau tempat. Baik. Nah, di sini
jar majrur ini banyak ya hurufnya, diantaranya adalah fi, min, kemudian ila, an, kemudian ala, bi atau alba gitu ya, dan seterusnya. Contohnya kalau kita tambahi kalimat, misalnya fi al baiti, fil baiti. Nah di sini dia kasroh, ini disebut majrur. Majrur karena apa? Iya, karena huruf jar di sini. Baik, majrur karena huruf jar. Majrurun bi fi. Maksudnya majrur dengan bi itu dengan fi, huruf fi. Jelas ya? Kelihatan? Baik. Kemudian dan seterusnya. Jadi fi ini atau kalimat atau huruf apa? Huruf jar ini yang di sini ini, huruf-huruf jar ini dia bisa mempengaruhi isim setelahnya, sehingga isim tersebut nanti disebut apa? Majrur. Baik. Ini insyaallah antum paham lah ya. Tinggal antum hafal saja huruf jarnya, dihafalin, dan itu jumlahnya cukup banyak. Dan nanti kalau misalnya antum sudah tahap atau level sampai di misalnya langsung baca gitu ya, huruf jar ini mungkin tidak sesimpel yang kita bayangkan. Apanya? Artinya fi artinya di dalam, nggak mesti artinya di dalam. Min dari, ila ke, an juga dari, ala di atas, bi dengan. Itu makna-makna yang mudah saja kita pahami. Akan tetapi nanti melihat dari sisi kalimat sebenarnya dalam realitanya tidak semudah ataupun sesimpel yang kita bayangkan. Tapi makna secara umum harus kita paham, dan itu menyesuaikan jumlah. Baik. Kemudian yang kedua zorof. Zorof majrur. Zorof majrur ini ada namanya zorfu zamanin. Ya, nomor 1 zorfu zamanin. Zorof zaman ini ya. Zorof kan artinya tadi apa? Keterangan. Misalnya zorof zaman, kaitan dengan waktu, keterangan waktu. Contohnya apa? Waktu. Amsi. Tapi nanti harus ada isim setelahnya. Isim setelahnya. Harus isim setelahnya. Ada isim setelahnya. Ba'da ini, ba'da qabla. Ba'da qabla misalnya ya. Misalnya qabla. Qabla antum kasih kalimat setelahnya. Misalnya qabla al-asri. Setelah asar. Qabla ini artinya Sebelum. Tes doang Bang Anto mas aja ya. Jadi ini asri, roknya itu kasroh, itu disebabkan karena zorof sebelumnya ya, dia namanya majrur juga. Majrurun, dia majrurnya itu bukan karena huruf, tapi karena zorof ya, karena ada zorof. Makanya disebut apa di sini? Zorfu, bukan zorof majrur. Jadi zorof di sini ya, zorof di sini itu memajrurkan isim setelahnya. Bisa dipahami ya? Baik. Jadi ternyata yang bisa memajrurkan itu nggak cuman jar atau huruf jar, zorof atau yang lainnya, isim yang lainnya pun ternyata bisa. Baik. Kemudian yang kedua adalah zorof apa? Zorfu makanin. Apa artinya zorof makan? Keterangan tempat.
ini nanti kenapa kita bahas syibu jumlah? Karena nanti ketika kita membahas di sini, katakanlah ya di mana, di rofa sini, maka kita akan pasti akan bersinggungan dengan namanya syibu jumlah. Nggak mungkin nggak, jelas ya. Tapi kadang kita bingung apa zorof majrur kan gitu. Padahal zorof majrur itu adalah zorof yang isim setelahnya adalah majrur. Majrur karena zorof, ya majrur karena kepengaruh zorof. Misalnya di sini contohnya kaitan dengan zorof makan, amama misalnya gitu ya. Apa arti amama? Depan. Amama di depan. Kemudian misalnya ada isim setelahnya al baiti atau al masjidi atau al fasli. Misalnya al masjidi. Nah ini. Baik. Kenapa al masjidi? Ya dia kenapa majrur? Karena ada. Nah di sini kan majrur. Ya. Kenapa di sini majrur? Karena ada zorof sebelumnya. Jelas ya? Yaitu zorof makan di depan. Zorof maksudnya keterangan, ingat-ingat. Karena ada keterangan apa namanya? Kenapa di sini majrur? Ya karena ada keterangan ini. Jelas ya? Karena ada keterangan depan. Baik. Sampai sini bisa dipahami ya? Nah, ini diingat-ingat nih. Syibu jumlah ada dua ini. Nanti jangan bingung ya. Ketika kita sudah pelajari dan ketika kita masuk di jumlah, maka mau nggak mau kita menyinggung yang namanya zorof. Baik, kita mau tidak mau menyinggung namanya zorof. Dan di sini juga ada yang perlu diperhatikan dari syibu jumlah. Zorof majrur ini, terutama zorof majrur ya, syibu jumlah ada yang mirip dengan zorof majrur, yaitu yang sering kita sebut dengan apa? Ini Mudhof. Iya, mudhof mudhof ilaih. Jelas ya? Ada susunan mudhof mudhof ilaih. Ya, ada susunan mudhof mudhof ilaih yang nanti itu juga bakal dibahas dalam perkara isim. Nah, mudhof mudhof ilaih kan gampang ya. Contohnya apa? Ini nggak mesti zorof kalau mudhof mudhof ilaih, lebih luas cakupannya. Yang bisa memajrurkan nggak mesti harus zorof waktu atau zorof tempat, nggak mesti keterangan waktu atau keterangan tempat, jelas ya. Tapi isim kalau dia bisa mudhof ilaihkan isim setelahnya, maka dia bisa menjadi susunan mudhof ilaih, gitu ya. Contoh misalnya ada susunan Babul fasli. Misalnya yang susunan mudhofun wa mudhofun ilaihi. Nah di sini. Nah nanti dalam isim ada namanya mudhof, ya, atau jumlah isimnya ada namanya mudhof yang ini nggak hanya untuk zorof, ya, tapi ini untuk isim secara keseluruhan. Contoh mudhof ilaih yang di luar daripada zorof ini misalnya ya tadi kayak misalnya apa tadi? Babul fasli misalnya. Misalnya ada kata babun. Ya, babun. Kemudian ada faslun. Ya, ada faslun. Babun faslun. Ini bisa kita bikin ke mirip dengan kalimat, yaitu kita bikin susunan mini. Susunan apa? Mudhof mudhof ilaih. Maka menjadi apa? Babu faslin. Faslin atau yang kedua babu al fasli. Dua-duanya boleh, antum tinggal pilih saja. Mau yang model tanpa alif lam yang di mudhof ilaihnya, atau yang model mudhof ilaihnya ada alif lam. Nah, bab ini yang disebut apa? Mudhof. Dan faslin ini yang disebut apa? Mudhofun ilaihi. Jelas ya? Nah, mudhofun ilaihi wajib apa? Wajib apa? Tadi kayak ini. majrur. Iya, majrur.
ya wajib majrur. Sementara untuk mudhof bebas. Untuk mudhof ini bebas, tapi dia tidak boleh ada alif lam dan tidak boleh ada tanwin. Tanwin. Jelas ya? Kalau mau menjadikan kata itu mudhof atau kosakata itu jadi mudhof, maka hindari atau nggak boleh pakai alif lam dan nggak boleh pakai tanwin. Jelas ya? Tapi mudhof ilaih boleh pakai alif lam. Di sini contohnya, ya kan? Nah ini pakai alif lam. Tapi ingat tetap di majrur. Jelas ya? Adapun mudhofnya sama saja. Nah, sampai sini nih. Mudhof ilaih, syibhu jumlah dan jumlah. Ini nanti kalau nggak salah bisa dijadikan PDF ya. Ntar anak kirim ya. Tapi tulisannya ya kayak gini. Bisa dibaca lah ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita murojaah hafalan antum. Mengingat masa lalu. Aiman belum store. Masih diingat-ingat ada. Biar seru. Gak ada yang tanyakan? Insya Allah paham ya? Insya Allah. Baik. Jadi sibuk jumlah itu dua kondisi Ustaz. Iya. Syibhu jumlah itu ada dua kondisi. Pertama, Majrur sama dzaraf. jar majrur sama dzaraf majrur. Ini kalau di Mukhtarat ada di halaman 58 ya kalau nggak salah ya. Ada di halaman 58. Jadi sekali lagi anak ulangin ya. Syibhu jumlah ini ada dua kondisi. Ingat-ingat jar majrur sama dzaraf majrur. Ingat ya, jar sama dzaraf. Tapi kalau mudhof ilaih ini mirip apa? Mirip sih ini. Dzaraf. Dzaraf, Jam. dzaraf majrur. Iya. Ya, mudhof ilaih ini mirip dzaraf Majrur. majrur. Tapi dia lebih lebih umum, lebih luas. Jadi kalau yang syibhu jumlah itu kan dzaraf majrur, yang mudhofnya jadi mudhofnya itu selalu dzaraf. Paham ya? Iya. Yang jadi mudhof ini sama nanti antum nyebutnya. Jadi dzaraf majrur itu nanti kalau misalnya mengi'rab, misalnya contohnya kayak gini, amamal masjidi. Amama ini nanti apa? Mudhof tetap disebut mudhof. Kemudian al masjidi Udah boleh. iya mudhofun ilaihi. Jelas ya? Tapi mudhofnya ini disebut dzaraf atau terbentuk dari Dorob dzaraf. Sementara kalau mudhof ilaih secara umum yang ini terbentuk dari isim. mudhofnya itu isim apapun bisa. Jelas ya? Selama dia juga bisa menjadi mudhof. Jadi kalau mengikrobnya dua Ustaz. Yang apa? Contoh nih, amamal masjidi, amama itu dzaraf, kemudian al masjidi itu Mudhof ilaih. mudhof ilaih, atau amama itu Mudhof. mudhof gitu. Boleh. Tidak ada masalah. Dua-duanya benar gitu ya. Untuk Dua-duanya benar. Dzaraf gitu. Nanti insya Allah ketika kita belajar nasab pun akan berbeda juga namanya. Bisa jadi dia maf'ul fihi. Maf'ul fihi. Apa yang di halaman hal apa? maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah. Iya, maf'ul fihi. Maf'ul fihi itu adalah maf'ul yang dia berupa dzaraf.
Baik, kita mulai dari yang namanya rofa. Masih ingat rofa pada isim dulu yang sudah dihafal? Ini 6 ya. ketika antum menghafal itu dulu kan di Majalengka sudah ini ya, Ya, setoran. setoran juga ya, meskipun sebagian perwakilan kan, Perwakilan. tapi insya Allah itu sudah cukup mewakili semuanya. Puasanya udah bagus-bagus hafalannya kan ketika itu. Nah, mudah-mudahan sampai sekarang masih ingat ya, karena ini penting sekali untuk kita ingat terus ya. Rumusnya memang ada di sini. Kalau misalnya nanti ada yang mengatakan, ini yang kalau nggak salah sempat ramai juga ya, ada yang curhat, saya belajar bahasa Arab sekian tahun mondok, ternyata belajar bahasa Arab itu yang penting praktek ya. Kalau kita berbicara bahasa Arab, ngomong dengan bahasa Arab ya, ngapain kita capek-capek dengan rumus dan seterusnya. Udah jadi aja ini TKW atau apalah kan gitu. Nah itu nanti cepet kita ngomong bahasa Arab ya, cepet. Ibaratnya orang kalau udah terlanjur basah ya udah basah sekalian. Tapi berbeda ketika kita memang tujuannya untuk memahami apa itu kalimat-kalimat bahasa Arab yang fusha ya, kalimat-kalimat bahasa Arab yang baku, atau kita baca kitab, atau kita ingin memahami Al-Quran dari sisi bahasa, kemudian kita bisa mengi'rab dan seterusnya. Maka tentunya harus dengan rumus. Mati lagi. Baik. Nah, sebelum ana yang jelasin, kita fokus ke rofa. Ingat rofa yang berapa poin tadi? 6 ini maksudnya adalah kedudukan ya dalam sebuah kalimat jumlah mufidah, yaitu di posisinya dia sebagai pertama mubtada, pasti dia kedudukannya rofa. Pas posisinya sebagai khobar pasti rofa. Kemudian kalau di situ fa'il, udah kita nggak usah bayangin kedudukannya apa, udah pasti rofa. Kemudian naibul fa'il, udah pasti rofa. Kemudian isim kana, udah pasti rofa. Nggak usah bingung ini harokatnya apa setelah kana, udah langsung saja pasti rofa. Ya rofa tergantung lihat isimnya, apakah dia isim mufrad. Isim mufrad kalau rofa dengan apa? Rofa dengan doma. Kemudian kalau jamak muzakkar salim rofa dengan Jamak doma mudzakkar salim. Masih ingat ini? Mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Wow. Kalau asmaul khamsah? Asmaul khamsah. Doma. Wow. Alif. Wow. Wow alif ya. Wow alif ya. Wow. Alif ya. Rofa wow. Belum. Yang rofa saja ya, fokusnya ke rofa. Intinya rofa. Dan itu sudah antum hafal kan waktu itu ya? Waktu itu. Betul kan? Masih ingat ya? Wah, kalau nggak salah di Majalengka itu pertama yang antum hafal adalah Tanda-tanda Keadaan. ya, Ya. bukan mabni dan mu'rab. Betul kan? Tapi nggak, mu'rab kan nggak mungkin kita hafal. Ya. Mabni saja. Ada berapa jenis? Mabni 78. 7 atau 8. Jelas ya. Kemudian yang kedua yang antum hafal waktu itu adalah tanda-tanda i'rab. Masih ingat ya? Masih waktu itu ketika 9, ya ada 9 isim. 5 dan 4. Kemudian 9 isim ini antum menghafal tandanya. Contoh pertama, nomor 1 isim mufrad. Rofa dengan wawu, nasab dengan alif. Enggak. Isim mufrad ya? Bukan. Bukan. Dengan doma. Dengan doma. Rofa dengan doma, nasab dengan Fathah. fathah. Kemudian jar dengan kasroh. sampai dengan mamnu minas sorfi, iya kan? Masih ingat itu? Ya. Nah itu antum waktu itu hafal dan hafal semua alhamdulillah. Kemudian yang terakhir ini, oh nggak kelihatan ya. Yang ini yang ismiyah, jumlah ismiyah. Tapi yang fi'liyah kan belum tuh. Nah jumlah ismiyah saja. Jumlah ismiyah rofa waktu itu antum menghafal ada 6. Siapa yang setor waktu itu ya? Pak Wasito ya. Siapa yang setor ya di Majalengka itu? Pak Ngastolani kalau nggak salah ya. Pak Darwanto.
Nah terus yang nasab yang 11 itu dan jar ada 2. Itu doang. Artinya sudah selesai antum mengenal apa namanya rofa, kedudukannya, kemudian nasab dan kedudukannya, posisinya maksudnya, kemudian jar. Baik. Nah artinya di sini sudah tahu semua lah ya, sudah hafal semua. Insyaallah ya. Bismillah. Nah kita sebelum salat kita ulangi dulu. Mubtada adalah isim rofa, ya. Isim rofa berarti kedudukannya selalu rofa, pasti itu ya. Namanya mubtada pasti rofa, yang selalu di awal kalimat. Baik. Nah macam-macam mubtada itu ada 3. Pertama namanya Isim mubtada mu'rab. itu bisa dengan Isim mu'rab. Tadi isim mu'rab maksudnya isim yang apapun yang dia itu tanda akhirnya bisa berubah-ubah. Jelas ya? Itu isim mu'rab. Lawannya isim apa? Mabni. Baik. Nah di sini tentunya mudah-mudahan antum paham ya penjelasan ana ya. Ini kalau nanti antum belum begitu paham, yang penting bikin kalimat, baca kitab, jago, itu aja udah. Semuanya udah paham. Karena itu tujuannya. Insyaallah. Nanti siap-siap aja daurah ini pokoknya harus bikin contoh. Wajib ya. Wajib. Kalau pas malam itu mereka udah lumayan tuh. Baik. Isim mu'rab itu bisa jadi mubtada. Silahkan antum cari isim mu'rab apapun yang terlintas di benak antum, kemudian jadikan mubtada. Apa misalnya? Kita jadi Al-baitu. Contohnya al-kitabu misalnya, atau al-baitu atau apalah yang jelas dia adalah mubtada. Al-kitabu Al-kitabu. Al-kitabu jadidun. Baik. Nah, di sini pengertiannya tadi kan adalah isim rofa yang selalu di awal kalimat. Berarti mana yang antara al-kitabu dan jadidun ini yang di awal kalimat? Al-kitabu. Jelas ya? Al-kitabu. Kemudian yang kedua, dia rofa atau enggak? Rofa. Dilihat dari mananya? Rumah. rokat akhir. Yaitu tanda dhammah. Jelas ya? Kemudian dia di awal kalimat. Dan mubtada ini apakah mesti apa namanya? Pengertiannya sampai si titik di awal kalimat doang? Kalau di buku? Iya, awal kalimat. Iya, kurang. Makanya tadi Rifat. makrifat ada yang ketinggalan. Apa isim rofa yang selalu di awal kalimat terus Isim rofa dan ma'rifat. Isim rofa dan Di ma'rifah awal kalimat. jatuh di awal jumlah. makanya tadi anak agak ragu gitu ya. Isim Ini kurang rofa lengkap soalnya pengertian. yang- Kalau ini doang pasti kurang. Isim rofa yang ma'rifah gitu. Isim rofa yang makrifat gitu ya. Isim rofa dan makrifat boleh, jelas ya. Isim rofa dan makrifat itu apa? Ma'rifat itu umum. Umum. Kalau nakiro Khusus. Ma'rifat itu khusus. Khusus. Sengaja ngetes kita doang. Alif Pak lam. Antum. Iya, Pak Wan. yang selalu ya Selalu di awal kalimat. jatuh. Oh jatuh. Bukan selalu ya. Yang jatuh di awal kalimat. Nah ini pengertian tepat. Baik. Nah, rofa dan ma'rifat. Rofa sudah tahu dilihat dari apa, dari kata ini alkitabu? Mana? Doma. Nah, kemudian ma'rifat dilihat dari apanya? Al. Ya, alif lam. Berarti dia harus ma'rifat. Ini dua ciri utama, nggak boleh dipisah. Jelas ya? Pertama rofa, kedua ma'rifat. Masalah nanti jatuh di awal kalimat itu menyesuaikan saja. Nanti ada beberapa hal yang mubtada itu nggak mesti di awal. Jelas ya? Ya kalau contoh gampangnya mungkin dalam Al-Quran, misalnya ayat kedua surat Al-Fatihah. Alhamdu.
Jelas ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu otomatis dia jadi Ma'rifat rofa. ma'rifat rofa. Alhamdu dalnya dhammah, ada alif lam lagi. Terus di awal lagi, ya sudah, enggak usah ragu, berarti dia adalah mubtada. Jelas sampai sini ya? Baik, mubtada ana tandai dengan mim. Mim seperti ini, mim biasa gitu ya. Sampai sini paham pengertiannya? Ini kalau contoh dengan isim apa tadi? Isim mu'rab. Baik. Nah, isim mu'rab seperti ini. Bagaimana kalau seandainya, ini seandainya ya, Ana tulis seperti ini. Jadi antum silakan cek. Kalau misalnya ini dari pengertian ini, dari pengertian yang atas ini, jelas ya? Nah, ternyata Ana cuma ambil antara rofa dan ma'rifat salah satunya. Contohnya, katakanlah rofa oke, ma'rifatnya Ana buang. Misalnya dari kalimat al-kitabu jadidun menjadi, kalau ma'rifatnya dibuang menjadi bagaimana? Kitabun jadidun. Baik. Isim rofa. Kelihatan rofanya di sini? Dengan tanwin. Doma. Enggak harus tanwin ya. Doma. Yang kedua, kelihatan ma'rifatnya? Tidak. Kenapa? Karena di situ ada tanwin. Ya, enggak ada alif lam. Ya, di situ tidak ada alif lam. Berarti apakah dia mencirikan mubtada? Tidak. Padahal dia juga sama, jatuh di awal kalimat kitabun jadidun. Apakah dia kitabun ini jadi mubtada? Tidak. Jadinya apa nih? Kitabun jadidun naat Naat man'ud. Jelas ya? Naat man'ud. Man'udnya yang mana? Jadidun. Ya, jadidun sebagai man'ud. Sementara kitabun kebalik Ustaz. na'tun. Kebalik kan. Ini yang salah. Nah, yang disifati. Buku adalah sifat. Jadidun adalah kata benda. Sifat yang disifati. Salah. Salah. Kebalik. Jadidun. Kitabun Jadidun itu manqut sifat. dari naat. Berarti yang benar gimana? Sifat. Naat itu sifat. Naat itu sifat. Sifat itu benda atau abstrak? Abstrak ya. Jadidun. Nah, berarti di sini yang naat yang mana? Yang Jadidun. Jadidun. Di sini sifat. Na'tun. Man'utnya Yang disifati Yang kita pun. disifati. man'utun. Baik, yang disifati. Jelas ya? Berarti dia bukan susunan mubtada khobar karena tidak memenuhi unsur Syarat mubtada. satu saja hilang unsur syarat utama sebagai mubtada, otomatis batal semuanya. Dia udah jelas jenisnya isim mu'rab, kitabun. Yang kedua rofa, bun dengan domah, ya kan? Kemudian di awal kalimat iya, tapi masalahnya satu saja yang hilang, nggak ada alif lamnya. Ya. Ma'rifatnya yang nggak kelihatan. Berarti lawan ma'rifat di sini apa? Nah, nakiro, umum. Berarti dia batal menjadi mubtada. Bisa dipahami sampai sini? Baik. Ada pertanyaan isim mu'rab? Contoh lain banyak kan ya? Antum saya yakin bisa bikin contoh macam-macam. Bahkan aneh-aneh pun insyaallah bisa. Karena antum rata-rata udah banyak hafal kosakata bahasa Arab. Ya, misalnya mereka udah berapa puluh ribu kosakata ya? Insyaallah. Ada 10.000 ya. Ya sebenarnya banyak, cuman nggak tahu tuh kehitung apa enggak kan gitu. Itu saking banyaknya gitu ya. Saking banyaknya nggak dihafal, nggak ingat. Kalau udah banyak seperti itu, untuk menerjemahkan kitab gampang ya. Baik. Kemudian jenis kedua. Atau kita mau sholat dulu? 18.05. Sholat rapi-rapi berarti. Kita sampai 18.15 ya, nggak apa-apa ya. Baru nanti kurang lebih setengah 7 kita sholat. Ya, setengah 7-an kita sholat. Kita jamak saja ya. Baik. Jenis yang kedua atau yang B adalah di situ apa?
isim mabni. Isim mabni itu adalah Isim yang tetap. ismun mabni. Isim yang tidak mengalami perubahan apanya? Tanda akhirnya. Jelas ya? Tidak mengalami perubahan. Nah, di sini yang sudah kita pernah hafal, tentunya gampang menentukan isim mabni untuk dijadikan mubtada. Paling gampang itu dari isim mabni yang bisa kita jadikan mubtada apa misalnya? Ada. Isim ini Domir. Haza, domir misalnya ana, nahnu gitu ya. Contohnya, antum silakan bikin contoh. Misalnya apa? Ada kitabun. Haza kitabun, gampang itu ya. Haza. Ini kalau nggak salah jilid 1 awal-awal antum sudah canggih nih. Pada khobar udah hafal. Baik, kita lihat cirinya. Isim mabni. Haza isim mabni atau bukan? mabni. Isim mabni. Jelas ya? Dia isim mabni. Kedua, rofa atau enggak? Rofa. Tapi masalahnya dia mabni. Jadi nggak kelihatan rofanya. Jelas ya? Yang ketiga, ma'rifat atau bukan? Ma'rifat. 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 Ada kan ini. Bukan Ma'rifat. Jelas ya? Iya. Isim mabni itu ma'rifat. Khusus ini. Isim mabni ma'rifat. Tapi perlu diperhatikan, nanti ada beberapa isim mabni yang kadang dia nggak bisa jadi mubtada. Maksudnya benar-benar mubtada yang kelihatan sebagai di awal. Meskipun dia di awal. Contoh misalnya, selain ini kan isim isyarah ya. Ya, isim isyarah. Ismu isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuk. Ismu isyaratin. Nah, hadza ini itu kan jelas. Tapi bagaimana dengan isim mabni yang lainnya? Atau ana? Kalau ana juga enak lah ya. Ana misalnya tolibun. Ini gampang. Jelas ana sebagai mubtada. Ana ini jenis mabninya adalah domir. Kelihatan ya? Domir. Nah, masalahnya kalau kita melihat isim mabni yang lain, apakah mesti dia itu bisa benar-benar jadi mubtada? Contoh isim mausul. Isim mausul itu apa? Alladzi Kata sambung, kata penghubung ya. Alladzi, allati dan sebagainya. Nah, dia itu bisa nggak jadi mubtada? Bisa. Tapi terkadang dia nggak mesti benar-benar sebagai mubtada. Bahkan terkadang dia hanya sebagai, meskipun dia di awal, jelas ya, allazi di awal kalimat, tapi belum tentu dia jadi mubtada. Contoh misalnya di surat apa Pak Tarwanto? An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ayat yang ke berapa itu? 5 ya. Nah, ayat kelima ini allazi, apakah dia jadi mubtada? Bukan. Allazi itu kalau ya tergantung nanti siapa yang mengi'rab. Boleh antum i'rab sebagai badal, boleh. Antum i'rab sebagai misalnya khobar, boleh. Berarti ada mubtada yang dihapus di situ. Ya. Boleh antum ganti dengan maf'ul, ya boleh-boleh saja. Berarti ada fi'il yang dihapus dan seterusnya. Jelas ya? Baik. Nah, biar menggampangkan antum, udah yang paling gampang itu nanti, karena ini mungkin yang mudah sekali muncul, hadza dan atau isim isyarah dan dhamir itu biasanya sering sekali muncul di awal kalimat. Jadi udah kalau dia di awal kalimat biasanya dia sebagai mubtada. Jelas ya? Masalah rofa atau enggaknya ya jelas rofa. Masalahnya dia mabni, enggak kelihatan. Bisa dipahami ya? Nah, ini untuk isim mabni. Dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang ketiga jenisnya apa? Ini masdar muawwal. Yang C masdar
masdar muawwal. Baik. Apa itu masdar muawwal? Nah, di sini saya ambilkan dari beberapa ini ya. Saya ambilkan dari catatan yang gampang saja lah, biar ini nanti bisa dibaca. Kita lihat di sini saja. Kelihatan nggak itu? Enggak. Bisa di zoom ya. Kecil. Kacau ini. Gini? Sama ya. Ini bisa di zoom kan? Nggak bisa di zoom ini. Gimana cara nge-zoom? Screenshot. Screenshot. Coba di screenshot ya. Cerdas cerdas. Nah ini. Masya Allah. Kelihatan? Kurang cerita. Sama aja ya. Gedein tadi digeser. Ini soalnya udah mentok ini segini. Tapi bisa. Kalau Nah, digini itu bisa. bisa. Nah, itu bisa. Tadi geser set. Masdar muawwal ini anak bacakan. Masalahnya kalau anak jelaskan sekarang ini akan mengganggu, lumayan mengganggu konsentrasi. Dan antum sudah pernah ikut daurah masdar belum ya? Di Belum, PCI belum. itu? Belum. Master udah. Nah, Dengan Rika. Udah yang terakhir itu Masdar. Iya, Pak Eko itu. Master kan Pak Eko ya? Yang terakhir kita itu main yang di Yang tes I3. Panjang lebar itu Masdar. Masdar kan? Masih ingat ya insya Allah ya? Wah insya Allah nggak lupa, itu mah gampang ya. Masih kan insya Allah. Insya Allah. Nah itu masdar sorry ya. Nah ada masdar muawwal. Apa masdar muawwal? Ini ya, masdar muawwal adalah susunan huruf masdariyah, susunan huruf masdariyah. Dan jadi susunan huruf masdariyah. Nah, nanti kalau lebih jelas sebenarnya di contoh kalimat. Kalau sekarang masdariyah apaan kan gitu ya, mungkin masih belum begitu paham. Dan jumlah mufidah serta bisa ditakwil dengan masdar ini ya susah sorry ya, dengan masdar sorry. Paham nggak pengertiannya? Nggak paham ya, karena yakin belum paham karena sebagian belum menyentuh sama sekali namanya masdar. Baik, di sini Anda bacakan saja. Yang bisa ditakwil di sini adalah bahwa masdar muawwal sebanding atau semakna dengan sorihnya, maksudnya masdar aslinya, bukan masdar yang untuk mentakwil menjelaskan. Paham ya? Kayak gitulah. Atau dalam pengertian sederhananya gini, masdar muawwal yaitu masdar yang ditakwil dari huruf-huruf masdar, disebut juga huruf mausulah. Gimana ini? Masdar kita. Ini kemungkinan besar anak akan nanti pas di hari Ahad itu di pelajaran normal kita akan jadikan satu sesi khusus membahas masdar muawwal. Jelas ya? Ini pun anak lakukan di kelas malam sama aja. Jadi mereka itu pahamnya masdar muawwal. Pokoknya masdar muawwal itu adalah masdar yang di sini pengertian sederhananya yaitu masdar yang ditakwil dari huruf-huruf masdar, huruf masdariyah. Huruf masdar itu banyak, ada 7 kurang lebih, an, ada ma, dan seterusnya. Nah, nanti itu kita baca, kita pelajari, jelas ya. Taib. Intinya, gampangannya gini. Nah, saja ya. Karena coret-coret di sini saja. Intinya kayak gini. Misalnya, kita langsung ke ini kameranya masih hidup Pak ya? masih. Udah 8.15. Baik. Contohnya di situ masdar muawwal. Coba antum bacakan. Antasumu khairun lakum. Antasumu khairun lakum. Baik.
pindah ke sini dulu. Artinya antasumu khairun lakum itu artinya adalah apa? Antasumu, bahwasanya kalian tasumu berpuasa khairun lakum, baik bagi kalian. Jelas ya? Baik bagi kalian. Baik. Nah, di sini jelaskan gimana ya? Takwil itu berarti dirubah Ustaz ya? Bukan. Di apa namanya? Di takwil, dijelaskan. Ditafsir. Oh, ditafsir. Takwil tahu? Tafsir. Jadi misalnya ada kalimat cirinya ini, maka ditakwil dengan masdar, ditafsirkan dengan masdar. Paham ya? Nah, ini yang kita mau jelaskan. Simpelnya kayak gini saja lah. Ini simpel-simpelan saja ya. Ini ada huruf masdar. Nah, di sini an, ya, ada huruf masdar an. Ini namanya harfun masdariyatun. Bukan huruf nasab itu Ustaz. Bukan huruf nasab. Ya, nanti orang nyebutnya huruf nasab boleh, nggak apa-apa. Tapi ini nanti khusus pembahasan masdar ada sendiri. Nah, ini nanti bisa ditakwil. Masdariyah. Berarti kalau antum sudah paham huruf nasab berarti udah nggak belajar fiil. I'rab fiil nggak apa-apa nanti ya. Karena ini yang paling penting. Kira-kira mubtada ini bikin pusing nggak? Kalau bikin pusing, oh berarti kita memang harus neken banget di mubtada khobar. Tapi kalau yang lainnya gampang ya sudah. Berarti mubtada khobar kuasain dulu. Benar-benar dibiasakan. An termasuk huruf masdariyah. Tadi anak singgung huruf masdariyah ada banyak, nggak cuman an. Salah satunya an. Jelas ya? Nah, an ini setelahnya ada apa di sini? Tasumu. Tasumu ini fiil apa? Mudhari. Iya, fiil Domir. mudhari. Berarti kesimpulannya jika ada an plus fiil mudhari, ya, maka ini boleh ditakwil dengan masdar. Ya, boleh ditakwil dengan masdar. Sehingga jadinya antasumu ini, kata-kata antasumu ini sudah memenuhi unsur namanya bisa ditakwil dengan masdar. Nah, maka boleh antum jadikan antasumu ini apa? Di situ Somakum. saumukum khairun lakum tetap turun. Berarti tasumu dirubah dari fi'il mudhari dirubah jadi masdar dulu. Masdar. Berarti di sini, nah yang antum lihat saumukum mana masdarnya? Katanya kan di sini masdar muawwal, masdar yang difungsikan untuk mentakwil an plus fi'il mudhari, kan gitu ya. Jadi masdar ini mengfungsikan karena sudah memenuhi unsur an plus fi'il mudhari, berarti boleh ditakwil, dijelaskan dengan masdar. Kira-kira dari kalimat yang ini mana masdarnya? Saumu. Saumu. Yang saumun. Aslinya saumu. Aslinya saumun itu kan bentukan dari fi'il madinya soma. Yasumu. Saumun. Ya, soma yasumu saumun. Ini fi'il madi. Ini fi'il apa? Mudhari. Dan ini Masdar. Jelas ya? Masdar itu artinya sumber. Ya, sumber dari fi'il, sumber dari isim. Itu disebut masdar. Berarti kalau antasumu bisa dikatakan dirubah ke masdar apa ditakwil, harus kalimatnya dirubah Ditakwil bisa itu nggak? maksudnya boleh dirubah. Oh gitu. Boleh, sama aja sebenarnya. Berarti kalau sudah memenuhi ini an plus apa? Fi'il mudhari, maka boleh antum takwil, antum rubah ke masdar. Oh.
masdar. Masdar dari mana? Fi'il mudhoreknya ini plus fa'il dari fi'ilnya. Fi'il mudhorek ternyata antasumu. Antasumu ada wawul jamaah. Wawul jamaah ini menunjukkan Orang ketiga Jamak. ya, jamak. tapi di sini depannya tak. Tak. Berarti kalau wawul jamaah digabung dengan tak di fi'il Antum. mudhorek itu menunjukkan domir apa? Antum. Antum. Ahsan. Antum. Nah, kata antum ini tetap ikut di sini jadi kum. Kum ini adalah antum. Jadi antumnya jangan dibuang. Dari mana? Dari ini tadi. Nah, dari apa namanya? Antum ini di sini. Apa? Wawul jamaah ini dan didahului dengan ta. Fi'il mudhari' depannya huruf pertama ta, huruf terakhirnya wawul jamaah, otomatis antum. Antum ini menjadi pelaku. Jelas ya? Antum ini menjadi pelaku, sehingga kalau tasumu itu diambil masdarnya dari soma yasumu saumun, ikutkan antumnya juga pelakunya. Jadi saumu antum kan gitu aslinya. Iya. Tapi kan nggak bisa, saumu antum itu nggak boleh, maka dijadikan dulu ke domir muttasil menjadi kum, saumu kum. Jelas ya? Sehingga antum yang ada di fi'il mudhari' tadi jangan dibuang, diikutkan lagi ke masdar yang sudah antum rubah dari fi'il mudhari' tadi. Paham nggak? Simpelnya kayak gitu. Insya Allah. Jelas ya? Ini baru satu huruf loh. Belum nanti huruf kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ketujuh. Jelas? Huruf Berarti masdar. penakwilannya itu harus ke masdar. Masdar namanya juga masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal yang ditakwil. Maksudnya untuk dijelaskan atau untuk menjelaskan fi'il yang yang sesuai telah memenuhi kriteria boleh ditakwil. Jelas. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Ustaz, apa? Kita kan lagi membicarakan ini ya mubtada. Berarti bentukan mubtada itu salah satunya dengan masdar mawar gitu maksudnya. Somukum itu berarti mubtada. Nah, Maksudnya gitu. ini kan belum selesai nih. Iya. Mana yang dimaksud masdar mu'awwal jenis dari mubtada atau mubtada jenis ketiga yaitu masdar mu'awwal? Kira-kira antum lihat di sini kalimat yang pertama atau yang nomor 2 ini yang sudah ditakwil. Yang mana? Nomor 2. Ya jelas nomor 2. Karena kalau yang pertama bukan jumlah Ismiyah. pasti jumlah apa? Iya. Iya, karena diawali dengan apa di situ? An. Bukan annya. Ada Fi'il. fi'il. An itu kan huruf saja. Iya. Tasumu. Nah, ini jelas ini jumlah fi'liyah karena ada fi'il di situ diawali dengan kata kerja. Yang kita bahas adalah mubtada. Mubtada itu dengan kata atau dengan isim. Jelas ya? Nah, isim di sini adalah saumu masdar. Masdar itu bagian isim, bukan bagian Fi'il. fi'il. Masdar itu isim. Kenapa disebut bagian isim? Bisa ditanwin apa tidak? Masdar bisa ditanwin? Bisa. Bisa dikasih alif lam? Bisa. Bisa jadi mudhof Bisa. dan seterusnya. Contohnya di sini tadi, masdar saumun. Tanwin kan? Ya. Jelas dia isim. Nah, makanya yang disebut masdar mu'awwal ini dia. Jelas ya? Ustaz, Baik. kalau bisa dikatakan seperti enggak? Fi'il yang dirubah jumlah ismiyah, fi'iliyah dirubah ke ismiyah itu masdar muawwal. Enggak mesti. Enggak mesti. Enggak, kebalikannya bisa. Tidak mesti seperti itu. Ini khusus masdar. Oh, Ingat, khusus masdar. khusus masdar. Adapun nanti kalau ini bisa sebenarnya, tapi nanti jadinya misalnya fa'il. Contohnya kataba Muhammadun ar-risalata. Misalnya ini ya. Kan kalau yang mungkin payah-payahnya kita pahami ya. Misalnya ini kasih contoh lah, ini contoh ngawur-ngawuran saja ya. Misalnya antum bikin kalimat kataba Muhammadun ar-risalata. Ya saya. Berarti ini kalimat diawali dengan kata kerja. Ini jelas jumlah fi'liyah.
Nah, kenapa di awal kata kerja? Tapi ketika antum pengen dirubah ke jumlah ismiyah boleh. Muhammadun antum taruh depan saja. Muhammadun kataba ar-risalata. Ini sudah berubah dari sisi apanya? Jumlahnya. Ini menjadi jumlah Ismiyah. ismiyah. Ini isim. Ini jelas jumlah fi'liyah berubah ke jumlah ismiyah. Tapi Muhammad di sini masdar atau bukan ini? Muhammadun masdar atau bukan? Bukan. Makanya dia bukan disebut masdar muawwal. Jumlah ismiyah saja. Muhammadun masuk dari jenis yang mana? Nah, gini. Kata bahkan ini jumlah fi'liyah. Muhammadun ini jumlah ismiyah. Berarti Muhammadun posisinya di awal ini sebagai apa? Mubtada. Mubtada apa? Mubtada dari ketiga jenis masdar muawwal, isim mabni, isim mu'rab, yang mana masuknya? Isim Isim mu'rab jelas bisa Muhammadan bisa Muhammadin. Mubtada jenisnya isim mu'rab. Bisa dipahami? Kurang lebih kayak gitu. Ini contoh ngawur, bukan ngawur, contoh simpel banget lah, simpelnya seperti itu. Tapi kalau yang di sini masdar muawwal ini ya jelas harus bentuknya jumlah ismiyah ini, mubtada'nya itu harus masdar. Jelas ya? Baik. Sampai sini udah jelas 3 jenis mubtada? insyaallah. Ya mudah-mudahan sampai hari kiamat gitu ya. Karena ya ini kelihatannya simple kelihatannya gitu ya, tapi insya Allah simple, benar-benar simple. Kalau ini benar-benar antum pahami dulu deh. Nah setelah ini nanti kita masuk ke sedikit saja tambahan dari mubtada. Kan di sini kan sudah kita lihat, makanya tadi di sini kan apa namanya sudah kita lihat mubtada itu harus apa? Ma'rifat. Boleh nggak mubtada itu nakiro? Boleh. Nah nanti ada syaratnya. Jelas ya? Mubtada boleh nakiro, tapi syaratnya harus ada. Baik. Itu nanti insya Allah kita pelajari. Sekarang kita sholat dulu ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kalau menurut saya lingkungan serem. Ya, yang menurut saya lingkungan itu serem, tapi kalau musik ya. Kan banyak orangnya. Iya,